I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Nur Muslihah. Kali ini saya akan membahas tentang aliran-aliran di linguistik. Seperti yang sudah diketahui, aliran-aliran di linguistik dibagi menjadi beberapa bagian. Mari kita saksikan penjelasan dari saya tentang aliran-aliran linguistik di dunia. Baik, aliran linguistik pada garis besarnya ada 3, yaitu aliran tradisional, aliran struktural, dan aliran transformasional, generatif transformatif. Pada aliran tradisional sendiri adalah aliran yang membahas tentang tata bahasa. Ada 2 pandangan di dalam aliran ini, yaitu normatif dan preskriptif. Tokoh dari aliran tradisional ini adalah Plato sebagai guru dan Aristoteles sebagai murid. Pandangan normatif yaitu bahasa dipandang dari tata asas dan hukum sesuai dengan aturan. Pandangan preskriptif yaitu bahasa dipandang dari kegramatikalan berdasarkan bahasa yang baik, kaidah bahasa dipandang benar atau salah. Ciri dari aliran ini suka berdefinisi, senang mengikuti pola tertentu terutama dari bahasa Latin, huruf dan bunyi masih dianggap sama. Sedangkan kontribusinya dalam tata bahasa yaitu penyusunan tingkat satuan kebahasaan dan pengembangan jenis atau kelas kata. Onomarema oleh Plato, sindesmoi oleh Aristoteles, dan artoron oleh kaum Stoik. Berikutnya, aliran struktural atau aliran linguistik modern adalah aliran yang membahas tentang tata bahasa dari berbagai deskriptif yang dimulai pada awal abad ke-20. Deskriptif dalam aliran ini adalah mendeskripsikan tanpa memberikan penghakiman berbasis fakta dan data yang ada di lapangan. Berbeda dengan aliran tradisional preskriptif yang melihat dan memberikan penjelasan benar salah baik buruk penggunaan bentuk bahasa tersebut dan bagaimana seharusnya seseorang itu berbahasa. Dan struktural ini dibagi lagi menjadi beberapa pandangan yang akan saya jelaskan pada slide setelah ini. Berikutnya, aliran transformasional yang di dalamnya ada teori generatif transformatif ini diperkenalkan oleh Chomsky. Awalnya Chomsky berada pada aliran struktural, tetapi dia mengalami perbedaan pendapat mengenai tata bahasa, sehingga dia memutuskan untuk membuat aliran yang sedikit berbeda dengan struktural, yaitu aliran transformasional dengan ciri-ciri berpaham mentalis. Bahasa merupakan innate atau bawaan lahir, bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah, dan bertujuan mencari tata bahasa universal. Kontribusi aliran ini adalah mengemukakan bahwa bahasa memiliki struktur dalam dan struktur luar, bisa disebut juga deep structure dan surface structure. Mengemukakan bahwa bahasa terdiri atas unsur competence dan performance, membedakan kalimat inti dengan kalimat transformasi. Kemudian slide selanjutnya, pada slide kali ini saya akan membahas aliran struktural dengan lebih rinci, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa aliran ini dibagi menjadi beberapa pandangan dan tersebar luas pada beberapa benua, yaitu ada di Eropa, Amerika, dan Australia. Di Eropa sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu aliran Praha atau Prague Circle dan juga aliran London atau aliran Ford. Aliran Praha, Prague Circle dengan tokoh berpengaruh Ferdinand de Saussure. Ada juga Jacobsen yang mendalami sintaksis, analisis fungsi, Mathesius mendalami fonologi, teori oposisi otonom, Trubetskoy ahli morfologi, morfem, morfofonemik. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu mengkaji permasalahan secara tuntas dari berbagai sisi secara sinkronik, mengkaji unsur bahasa terkecil misalnya fonetik tetapi lebih kepada fonologi, mengadopsi konsep length dan parol disebut Sprachgebild dan Sprache. Kontribusi di tata bahasa adalah menggunakan istilah fonem, memperkenalkan teori oposisi otonom, istilah morfofonemik, dan istilah temarema.
Tokoh yang terinspirasi aliran Praha salah satunya Noam Chomsky yang berada di aliran transformasional dan M.A.K. Halliday yang ada di Australia aliran SFL atau aliran Halliday, aliran London atau aliran Ford. Karena tokohnya bernama John Rupert Ford, terkenal dengan fonologi prosodinya. Ciri aliran ini dengan Bloomfield, Amerika, sama-sama behavioristik. Terpengaruh Malinowski pada studi hubungan bahasa dan konteks situasi. Linguis Inggris lebih suka penerapan daripada teori. Mereka juga suka fonologi. Di kontribusinya pada bidang fonologi yaitu adanya istilah segmental dan suprasegmental, mengembangkan konteks situasi, mengembangkan teori sanding kata atau collocation. Nah, di Amerika sendiri ada Bloomfield yang menganut struktural modern deskriptif dengan ciri-ciri yang sama dengan struktural modern dan sama juga dengan aliran London fonologi prosodi dengan paham behavioristik. Bahasa merupakan faktor kebiasaan. Kegramatikalan berdasarkan faktor keumuman. Kontribusinya adalah membedakan length, dan parol, memperkenalkan sistem tanda bahasa, membedakan sinkronik dan diakronik, level gramatikal ditegakkan dengan rapi, memberikan berbagai model analisis dalam sintaksis. Di Amerika juga terkenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. Dengan isi hipotesisnya ada determinitas bahasa, yaitu struktur bahasa mempengaruhi atau menentukan jalan pikiran penuturnya dalam versi kuat, dan relativitas bahasa, yaitu bahasa mencerminkan cara hidup dan cara berpikir penuturnya dalam versi lemah. Kemudian kita beralih ke Australia. Di Australia sendiri terkenal dengan aliran Halliday atau Sydney Circle. Aliran ini disebut aliran Halliday karena Halliday adalah tokoh dari aliran ini. Dia terinspirasi dari aliran Praha. Aliran Halliday terkenal dengan istilah SFL atau Systemic Functional Linguistic, ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa pada konteks penggunanya. Ciri-ciri dari aliran ini adalah memperhatikan aspek sosial, mengakui pentingnya perbedaan language dan parol, bahasa adalah fenomena sosial, tidak tertarik dengan kesemestaan bahasa tetapi pada variasi dan ciri-ciri bahasa. Kontribusi aliran Halliday adalah mengenalkan 7 fungsi bahasa, gradasi kegramatikalan suatu kalimat, mengenalkan 3 tataran utama dalam bahasa, pemikiran teks dipengaruhi oleh konteks, mengenalkan pembagian metafungsi bahasa. Aliran ini juga mempengaruhi Indonesia dalam pengajarannya di kurikulum 2013, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.